nggak mau papa menemani. Soalnya kan gak enak keluarga Nur Hadi itu kan masih ada hubungan keluarga. Iya, Ma. Pasti papa temanin kok. Thank you, Pak. Papa! Ada apa, Ma? Perhiasan Mama! Ray, Iya, Tante? Papa aja dia yang bicara. Ada apa, Om? Oke, Ray, begini. Kamu tahu di mana Rocky sekarang? Om perlu ketemu sama Rocky sekarang. Karena ada sesuatu yang berkaitan dengan barangnya Tante hilang. Jadi Om perlu ketemu dengan Rocky. Apa? Barang Tante hilang? Iya, Ray. Perhiasan Tante. Tadi begitu Tante buka tempatnya, isinya tidak ada. Maaf loh, Tante tidak bermaksud menuduh Rocky. Tapi ya, tadi waktu kami tidak di rumah, hanya dia yang ada di rumah ini, Ray. Kalau kamu dapat informasi di mana Rocky berada, tolong kasih tahu Om. Om perlu ketemu dia. Iya, Om. Maaf ya, Ray ya. Gak apa-apa, Tante. Ayo, Mas. Rocky, kapan lu mau berubah? Kayaknya gue nggak bisa nemenin lo ke salon deh, Fer. Soalnya gue harus pergi sekarang. Kok gitu sih? Emang lo mau kemana? Mau tenis. Tenis? Malam-malam gini tenis? Iya, ntar gue telepon deh. Soalnya gue ditungguin, harus buru-buru. Gue harus cabut sekarang ya. Lo tenis di mana? Di klub Sentosa. Nah, sejak kapan juga coba si Mia senang main tenis? Setahu gue, yang namanya Mia tuh nggak suka olahraga deh. Hai. Mi, kirain nggak jadi ikut loh. Hai, Ray. Hai. Mi, kamu di depan aja ya, temenin Aji. Ayo, Mi.
bilang janjian sama Aji. Saya tahu kamu mantan penyanyi klub malam. Tapi kamu tidak pernah cerita kalau kamu ada affair dengan laki-laki itu. Kamu kira saya bodoh? Ternyata kamu masih berhubungan sama laki-laki. Jadi kamu berselingkuh karena keadaan ekonomi kita sedang terpuruk. Kamu melakukan itu karena saya sedang bangkrut. Tidak punya uang. Ganti baju yuk. Lu duluan aja. Kenapa sih, Re? Kamu kok diem aja? Rocky, Kenapa dia? hidupku tuh emang sial. Aku pengen hidup tenang. Pengen jadi orang baik-baik. Tapi selalu aja ada yang rusak. Mau kemana? Mau ganti baju. Bentar ya. Saya bukan apa-apa lagi. Mei benar. Saya sudah gagal. Gagal membahagiakan keluarga saya. Kalau memang laki-laki itu bisa membahagiakan Mei, saya harus ikhlas. Hai, Fer, Mia mana? ada janji sama cowok lain. Brengsek. Pasti sama anak kampung itu lagi kan? Kali ini lo salah. Dia bukan pergi sama Ray, tapi dia pergi sama anak gedongan tetangganya Mia. Apa? Dia ada janji sama Aji. Katanya sih main tenis. Aji. Awas tuh anaknya sampai berani coba ganggu cewek gue. Emang Mia masih cewek lo? Lo tau di mana mereka main tenis? Mi, Ray nggak ada. Gue dicari kemana-mana nggak ada juga. Tadinya sih dia bilang sama gue mau ganti baju. Emang di kamar ganti nggak ada? Nggak ada. Gue dicari juga. Di kafe juga nggak ada. Mungkin lagi di toilet cowok kali. Di toilet cowok juga nggak ada. Ji, gimana dong? Gue jadi nggak enak nih perasaannya. Soalnya tadi si Ray tuh habis ngeluh soal Rocky. Kayak dia lagi ada masalah deh. Rocky. Iya. Duh, gimana kita nggak usah main tenis deh, Ji. Gue jadi takut Ray kena masalah lagi. Kita cari dia aja yuk sekarang. Tapi aku ada kelas yoga. Ya udah nggak apa-apa. Lu tunggu di sini aja. Ntar gue jemput lagi, oke? Ya udah. Ya, hati ya. Brengsek. Ternyata bener ya Mia jalan sama Aji. Sejak kapan Mia tertarik sama kutu buku kayak gitu? Ray, Fit, ngapain lo di sini, Ray? Mendingan lo pulang sekarang daripada nanti lo kena razia lagi. gue mau ke rumahnya Bejo. Bejo. Emangnya lo kenal sama Bejo? Enggak, dia temannya abang gue. Gue kesini mau cari dia. Lu tau nggak di mana rumahnya Bejo? Lo tahu nggak sih siapa Bejo? Dia itu preman yang paling ditakutin di daerah sini. Oh, bagus dong kalau gitu. Berarti lu tahu rumahnya? Ya ampun, Ray. Lo nggak usah cari gara-gara lagi. Mendingan sekarang lo bilang sama kakak lo supaya dia nggak usah bergaul sama yang namanya Bejo. Ini penting banget, Fit. Gue harus ketemu sama abang gue. Di mana rumahnya? Siapa lo? Gue adiknya Rocky. Rocky mana?
Kulitnya berbusa. Alah, siramin aja ada air dingin. Ntar juga sembuh tuh anak. Rocky, bangun. Rocky, bangun lu, Rok. Rocky! Rocky, Rocky! bangun lu. Rocky, bangun. Kenapa Rocky? Mendingan lu tolongin aja deh dia. Nanti kalau dia sadar, lu baru tanya apa yang terjadi sama dia. Ini HP gue. Tapi kita harus panggil ambulans. Kalau lu mau nolongin Rocky, lu mau pergi deh dari sini. Lu jangan libatin gue dan kita-kita. Sini handphone. Kalau nggak, Oke. Tenang, Ray, tenang. Sekarang kamu ada di mana? Oke, Om akan segera kirim ambulan di sana. Kita ketemu di rumah sakit ya. Kamu jangan panik. Om segera ke sana. Tante dengar dari Papa katanya Rika mau ngelanjutin sekolah ke London ya? Oh, that's great. Selamat ya. Hah? Ada apa sih, Pak? Rika, salam untuk Papa ya. Tante pulang dulu. Iya, Tante ya. Papa. Ada apa lagi dengan Ray? Kenapa dia? Bukan Ray, Rocky. Rocky sudah ditemukan. Di mana? Ray menemukan Rocky dalam keadaan overdosis. Masya Allah. Kita harus ke rumah sakit, Ray. Vita! Fit! Iya, bentar. Fit! Fit, tolongin gua, Fit! Siapa itu, Rey? Ini Rocky abang gue. Bentar lagi ambulans datang. Gue boleh nunggu di sini kan? Iya, cepetan masuk. Rok, sabar, Rok. Fit, lu pulang aja, Gi. Udah malam. Nggak apa-apa, Rey. Gue mau nemenin lo di sini. Ray, Ray. Tante. Apa ini perhiasan Tante? iya. Saya temukan di kantong celana dan jaketnya Rocky, Tante. Cuma itu yang tersisa. Kalau ada kurang, saya minta maaf. Ray, Tante sudah tidak mempermasalahkan perhiasan ini. Dan Tante juga tidak menyalahkan kamu. Bagaimana kondisi Rocky, Ray? Dokter, Kamu keluarga Rocky? saya adiknya, Dok. Saya pamannya. Kami sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Rocky! Rok! Rok, bangun, Rok! Rok, lu jangan bercanda sama gua, Rok! Rok, bangun, Rok! Gua tahu lu kuat, Rok! Jangan gampang menyerah dong, Rok! Rok, bangun! Lu nggak boleh ninggalin semua segampang ini, Rok! Rocky, bangun! Rok! Bangun! Ray, kamu harus tabah, Ray. Ikhlaskan kakakmu pergi. Enggak! Enggak, Rocky nggak boleh pergi! Rok, lu nggak boleh pergi, Rok! Rok! Pagi, Bu. Pagi? Bapak udah bangun? Bapak udah berangkat, Bu. Berangkat? Berangkat kemana? Saya kurang tahu, Bu. Itu ada surat dari Bapak untuk Ibu. Mei, saya sudah menandatangani surat persetujuan cerai kita seperti kemauan kamu. Kamu tinggal membubuhkan tanda tangan kamu di surat ini
dan memprosesnya ke pengacara. Saya titip anak-anak pada kamu. Bambang. Kau benar-benar lelaki tidak bertanggung jawab, Bambang. Kamu tinggalkan saya begini aja. Kamu tinggalin semua beban sama saya. Kau benar-benar kurang ajar, Bambang. Mama kenapa? Sari! Mama kenapa sih? Nggak tahu, Non. Non nggak sekolah? Enggak, hari ini ada pemakaman keluarga teman saya, jadi saya nggak sekolah. Misi, Non. Papa berangkat dulu ya. Pak, saya ikut ya. Kamu nanti aja sekalian nyusul sama Mama. Papa masih ada kerjaan, banyak yang mesti diurus. Pak, ini tolong sekalian dibawa untuk Ray makanan. Kasihan dia dari tadi malam belum makan. Baik, terima kasih. Papa jalan duluan ya. Hati-hati, Pak. Ray kasihan ya, Mah. Baru aja mamanya meninggal. Sekarang kakaknya. Mama yakin Ray pasti bisa menghadapi ini semua. Chris, Bang, sorry Chris, saya ketiduran nungguin kamu di sini. kenapa kamu harus tunggu di jok mobil? Kalau kamu perlu saya kan bisa tunggu di dalam. Mia, Chris, jangan sampai Mia tahu aku ada di sini. Tolong Chris. Pagi Mia. Udah mau berangkat ya? Oh belum. Tante, Aji sama Tessa masih di dalam. Sebaiknya kamu nyusul ke dalam. Misi, Om. Bambang, kenapa kamu harus sembunyi dari anak kamu sendiri? Saya harus menenangkan diri untuk sementara waktu, Chris. Baiklah. Ayo, Bang. Sorry Om terlambat. Kalau tidak ada halangan, pemakaman bisa dilakukan jam 11 siang ini. Ray, ini ada makanan dari Tante. Pasti kamu lapar dan belum makan. Makasih, Om. Kamu harus kuat, Ray. Ini namanya cobaan. Godaan, Ray. Dan kamu tidak sendiri. Kamu punya keluarga. Ada Om, ada Tante, Aji dan Tessa yang sayang sama kamu. Dasar pengecut. Pasti kamu sengaja nggak mengangkat telepon saya. Saya akan cari kamu kemana saja. Kamu pikir bisa cerain saya begitu aja? Mana suami saya? Apa? Kamu sembunyikan di mana suami saya? Jawab! Jangan pura-pura nggak tahu deh. Kamu pasti tahu di mana Bambang sekarang. Halo. Bambang, kamu di mana sih? Barusan Mei datang ke rumah saya dan cari kamu marah-marah. Saya akan menjelaskan semua sama kamu, Rati. Asal kamu tidak memberitahukan kepada Mia. Halo? Halo, Mianya ada? Non Mia bilang aja saya pergi. Non Mianya pergi dari mana ini?
Berangkat sekarang kita? Ayo, Berdua aja? Yang lain mana? udah berangkat duluan. Si Tessa nggak bisa ikut, dia ada ulangan. Oke, yuk. Brengsek. Dia sampai bolos cuma buat pacaran. Gue sih nggak apa-apa ya. Kalau si Mia ninggalin lu cuman gara-gara si Ray, itu sih masuk akal. Tapi kalau Mia sampai ninggalin lu gara-gara Aji, aduh, sumpah deh nggak banget ya. Apa sih yang dilihat si Mia dari seorang Aji yang super kutu buku gitu? Aduh, kalau misalnya orang-orang sampai tahu ya Mia ninggalin lu cuman gara-gara seorang Aji, come on, lu bakalan kehilangan muka, tau nggak? Saya nggak bisa lama-lama, Bang. Saya harus ke pemakaman. Saya butuh pertolongan kamu, Rati. Untuk menjual rumah keluarga saya. Kenapa harus saya? Hanya kamu yang saya percaya, Rati. Kalau Mei yang menjualnya, dia pasti akan menghabiskan uangnya. Sedangkan saya membutuhkan uang itu untuk membayar utang-utang saya. Kalau rumah itu sudah laku, tolong uangnya kamu berikan sama Chris. Biar Chris yang mengatur semuanya. Yang terpenting adalah minimal saya bisa membayar setengah dari utang-utang saya. Dengan begitu, saya tidak akan dipenjara. Saya tahu arti rumah itu bagi kamu. Apa tidak ada jalan lain? Saya sudah tidak punya pilihan lain lagi, Rati. Berapa kamu mau jual? Ray, gue ikut berduka cita ya. Lo mesti sabar. Ray, ayo kita pulang. Saya di sini aja, Om. Masih pengen di sini. Om sama Tante pulang duluan aja. Papa duluan aja, biar saya nemenin Ray. Gue sekarang sendirian, Ji. Sebatang kara. Gue gak ada siapa-siapa lagi. Ray, lu kan masih punya gue. Ray, kamu masih punya aku. Maaf Bu, ada kartu yang lain? Kenapa kartu saya, Mbak? Kartu ini ditolak. Coba yang ini ya. Kartu ini juga ditolak. Bu, bagaimana dengan barang-barang ini, Bu? Nampilannya sih oke, tapi ternyata nggak punya duit. Menurut catatan, semua kartu atas nama Bapak dan Ibu Bambang Guritno sudah dibatalkan oleh bank. Apa? Mana bisa bank membatalkan kartu kredit saya begitu saja? Tanpa pemberitahuan? Apa alasannya? Di sini tertulis, Bu, kalau bank sedang memproses semuanya melalui jalur hukum. Saya nggak terima. Saya sudah dibikin malu. Saya akan menuntut balik pencemaran nama baik. Bang brengsek. Mesin sialan. Bambang, kamu harus bertanggung jawab. Kamu nggak bisa ninggalin saya dengan cara kayak begini. Kamu mau membeli rumah Bambang? Iya. Mama justru datang ke sini mau minta persetujuan Papa supaya tidak ada salah paham lagi. Pa, kita kan tahu Bambang itu sedang ada masalah keuangan. Apa salahnya kita bantu? Mama tahu soalnya rumah itu punya arti yang penting dan banyak sekali kenangan untuk Bambang. Siapa tahu besok-besok kalau keuangannya Bambang sudah membaik, dia mau membeli rumah itu lagi, kan tinggal beli pada kita. Saya secara pribadi rasanya
nggak punya cukup uang untuk bisa membeli rumah itu, Ratih. Tapi kalau kamu mampu dan kamu bisa membeli rumah Bambang, ya silakan. Terima kasih ya, Pak. Mama hanya ingin membantu Bambang saja kok. Mau pulang dulu? Bukan cuma Bambang yang ingin mempertahankan rumah penuh kenangan itu, tapi juga kamu. Rumah itu bukan cuma banyak kenangan untuk Bambang, tapi juga kenangan buat kamu, Ratih. Makan dulu yuk. Gue lapar banget nih. Lu juga pasti lapar kan? Terserah aja. Kita makan siang di sini, Ji. Iya. Yuk. Ya. Rey, Aku nggak lapar. ya tapi kamu harus makan dong, ntar kamu sakit. Samain kayak saya aja, Mbak. Baik, Mbak. Buset, cangkir kopi harganya 30.000. Kamu mau minum kopi? Enggak. Gue pesan air putih aja, air putih. Buset deh, nasi goreng 75.000, ayam goreng 60.000, sotomi 70.000. Tapi Aji kelihatannya udah biasa makan di tempat mahal kayak gini. Sekarang kamu mau pesan makan apa? Vita, Pesan, sama aja deh kayak lo, sama aja. ya udah. Mbak, udang goreng mentega satu lagi. Baik. Udang goreng? Iya, katanya lu pesan sama dengan gue. Nggak apa-apa. Gawat, gue kan alergi sama udang. Aduh, gimana nih? Kau pikir saya bakal menyerah? Saya akan mencari kamu sampai ketemu. Kamu harus membayar tagih-tagihan saya, biaya-biaya rumah tangga kita. Bambang, kamu jangan jadi pengecut. Saya yakin kamu pasti ada di sini. Kemana lagi kamu pergi kalau bukan ke sini? Bambang, Bambang, kamu pasti ada di sini. Mana dia? Bambang? Hah? Ini ada... Mei? Kamu? Ngapain kamu di sini? Mana Bambang? Kalian berdua... Siapa kamu? Saya dari real estate agent Pondok Gria. Real estate? Ratih, mentang-mentang kamu selingkuh sama suami saya, kamu pikir kamu punya hak dengan rumah ini? Kok saya ini masih istri sahnya Bambang? Saya yang punya hak atas rumah ini, bukan kamu. Udah mengambil suami saya, masih mau mengambil harta benda saya. Masya Allah, Mei. Dengar baik-baik. Jangan buang-buang waktu dengan perempuan ini. Yang mempunyai hak dengan rumah ini adalah saya, bukan dia. Ngerti? Nah, Kamu baca ini. Bambang sudah memberikan kuasa pada saya atas rumah ini. Baca. apa? Saya nggak percaya. Ini pasti bohong. Saya baru percaya kalau saya sudah bertemu langsung dengan Bambang. Maaf ya Pak, ini semua cuma salah paham. Saya mengerti. Sengketa seperti ini bukan pertama kali saya alami. Mungkin sebaiknya Pak Bambang langsung berhubungan dengan saya supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Ternyata lo juga suka baca bukunya Pramudia Anantatur juga, Ji. Sama dong. Ya, gue juga suka sama buku itu. Lu udah baca belum yang bukunya apa ya? Bumi Manusia. Iya betul. Kok lu bisa tahu? Soalnya buku itu paling berkesan buat gue, Ji. Gue juga paling suka sama buku itu. Sama dong. Re.
Gue mau ngambilin buku yang lo mau pinjem. Ntar ya. Ji, kayak si Vita serius banget ya diskusi tentang buku sama lo. Nggak nyangka ya, ternyata gue sama Vita punya banyak kesamaan. Vita itu anak program beasiswa dan murid terpintar di kelas. Ya jadi nggak heran kalau kalian tuh cocok dan banyak kesamaan. Sorry tante. Carlo? Ya duduk. Saya terpaksa datang ke sini karena saya ingin bicara sama tante. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi sama Mia. Mia selalu menghindar dari saya, tante. Ada apa, Carlo? Tante kan udah bilang, kalau ada apa-apa, Tante siap membantu kamu. Mia ninggalin saya, tante. Apa? Saya diputusin oleh Mia tanpa alasan yang jelas. Karena Aji. Aji? Maksud kamu, Aji tetangga kita itu? Saya cuma pengen tante tahu kalau mulai sekarang hubungan saya sama Mia udah nggak ada. Jadi kalau ada apa-apa sama Mia, jangan salahin saya, tante. Permisi, tante. Carlo, tunggu. Tante akan bicara sama Mia. Tapi kamu masih sayang sama Mia kan? Syukurlah. Tante cuma percaya sama kamu untuk mendampingi Mia. Tante akan bicara sama Mia. Mudah-mudahan hubungan kalian akan segera membaik ya. Makasih, tante. Permisi. Ibunya merebut suami saya. Dan sekarang anaknya yang kuper itu juga ingin merebut anak saya dari Carlo. Bener-bener gak tahu malu. Chris, kebetulan kamu ada di rumah. Ada apa, Mei? Saya harap kamu lebih punya otak daripada istri kamu dan memahami kata-kata saya. Tunggu. Kamu tiba-tiba datang ke rumah saya dan marah-marah. Ada apa ini? Saya marah karena saya capek dan bosan. Perkataan dan peringatan saya nggak pernah digubris sama Rati. Peringatan apa? Chris, kamu tahu kan, keluarga kami sedang mengalami masalah keuangan. Betul. Saya tahu hal itu. Mestinya Rati kasihan sama kami, bukan malah mengambil hak kami. Rati memaksa Bambang untuk memberi kuasa atas rumah Bambang. Apa belum cukup penderitaan kami? Sudah suami saya selingkuh sama Rati, dan sekarang Aji pacaran sama Mia. Apa kamu bilang? Kamu kan bapaknya, masa kamu nggak tahu kelakuan Aji sih? Aji itu naksir sama Mia. Saya keberatan, saya nggak mau lagi berurusan dengan keluarga kamu. Bilang sama Rati, jangan mengejar-ngejar Bambang lagi. Dan bilang sama Aji, jangan mengganggu Mia. Ngerti? Aji pacaran dengan Mia. Sedangkan Rati Rati, maafkan saya. Gara-gara saya kamu berurusan dengan Mei. Nggak masalah, Bang. Saya pikir sih memang benar juga. Sebaiknya kamu yang mengurus penjualan rumah itu supaya tidak ada salah paham lagi. Saya hanya perlu waktu untuk menenangkan diri. Makanya saya minta tolong sama kamu karena saya tidak mau bertemu dengan Mei. Sampai kapan sih kamu akan melarikan diri dan tidak menghadapi kenyataan seperti ini? Saya perlu waktu untuk berpikiran jernih, Rati. Saya merasa gagal. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah. Bambang, Kamu nggak tahu betapa berat beban yang saya hadapi sekarang ini, Rati. Saya benar-benar frustasi. Saya telah kehilangan semuanya. Bisnis saya, aset keuangan saya, kepercayaan dari relasi bisnis saya. Dan yang paling fatal, saya telah kehilangan keluarga saya. Saya benar-benar hancur. kamu tidak kehilangan keluarga kamu. Mereka tidak meninggalkan kamu, tapi justru kamu yang meninggalkan mereka, ya kan? Mei telah berselingkuh dengan bekas pacarnya. Saya sudah memberikan surat persetujuan cerai pada Mei. Mungkin itu adalah jalan yang terbaik dan dia bebas melakukan apa saja. Saya hanya bisa pasrah. Rati. Apa?
Aji yang bego itu? Apa kamu udah buta? Apa sih kelebihan Aji? Udah kuper, kutu buku, jelek, kayak banci. Apa kelebihan Aji dibanding Carlo? Mama jangan duduk sembarangan. Mia nggak pacaran sama Aji. Jangan bohong. Kalau emang Mia pacaran sama Aji, kenapa sih, Mah? Salah. Mia kan juga punya hak menentukan pacar Mia sendiri. Selama kamu masih tinggal di sini, Mama punya hak untuk menentukan masa depan kamu. Carlo itu keluarga baik-baik, orang berada lagi, ganteng. Apa sih kesalahan Carlo sampai kamu memutuskan Carlo dan pacaran sama si Aji? Hah, kamu ini benar-benar udah nggak normal. Jadi maksud Mama apa? Mama mau ngejodohin Mia sama Carlo? Mia! Ma, ini udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Kalau memang alasan Mama masih mau ngatur Mia cuma gara-gara Mia tinggal di rumah ini, mendingan Mia pergi dari sini, jadi Mama udah nggak perlu repot lagi ngurusin Mia. Ya kan? Mia! Ayo dong, Pak, angkat teleponnya, Pak. Mia! Mia! Buka pintunya! Mia! Mia, Silvana, Papa minta maaf, nak. Papa terpaksa meninggalkan kalian untuk sementara waktu. Sampai Papa bisa berdiri di atas kaki Papa sendiri lagi. Mama tuh heran deh sama Papa. Kenapa sih masih percaya gosip-gosip itu? Tidak ada asap kalau tidak ada api, Rati. Maksudnya Papa apa nih? Perhatian kamu yang berlebihan terhadap Bambang menimbulkan isu perselingkuhan. Dan perlu kamu tahu, yang sakit hati terhadap isu perselingkuhan itu bukan hanya kamu, tapi juga saya. Saya ini manusia biasa, Rati. Bukan malaikat. Punya perasaan. Saya kan nggak tahan kalau orang-orang mengatakan bahwa kamu berselingkuh dengan Bambang. Biarpun saya tahu kamu tidak melakukannya. Tolong dong, kamu harus merubah sikap kamu terhadap Bambang sehingga isu itu tidak beredar lagi. Oke, Mama bisa ngerti. Maafin Mama ya. Tapi Papa percaya sama Mama kan? Mulai besok, saya akan pindahkan Bambang dari hotel ke tempat kos. Buat apa tinggal di hotel? Mahal. Dan besok juga, saya yang akan membantu Bambang, bukan kamu. Supaya isu perselingkuhan kamu dengan Bambang itu reda. Re, maaf ya. Tadi Tessa nggak bisa ikut ke pemakaman. Soalnya Tessa ada ulangan. Iya, nggak apa-apa. Tessa ikut berduka cita ya. Semoga Kak Rocky diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan kamu diberi ketabahan. Shh, udah. Lu malah bikin Ray tambah sedih tuh nggak? Aku kan cuma ngedoain, emang nggak boleh. Ji, gue mau ke kamar dulu ya. Mau belajar soal besok ujian. Tuh kan, lu malah bikin tambah sedih kan? Ih, kok jadi nyalain aku sih? Lagi ngapain lo? Belajar? Besok emang ada ulangan? Bukan ulangan, Ji. Tapi gue ada tes penting. Tes apa? Tes pemindahan kelas. Jadi kalau misalnya gue lulus tes,
gue bakal dipindahin ke kelas 2 sesuai sama umur gue. Asik dong. Ya udah, lu belajar yang benar ya. Gua gak akan ganggu lu. Oke.